bermain kecapi untuk mengungkapkan isi hati. Kali ini koneksi antar materi membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa kembali dengan saya, Anissa Fitri Alda, calon guru penggerak Angkatan 8 dari UPT SDN 05 Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Hal ini berarti pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Setiap anak itu unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka memiliki perbedaan seperti minat, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka mendapatkan kenyamanan dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek yang harus dipahami guru yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Aspek yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Aspek yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak itu tentu berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid agar dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat ini dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan langkah-langkah berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru sebelumnya. 5. Membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan ke-6, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan hal-hal yang akan diajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum.
guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid. Kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini berkaitan dengan bukti yang menunjukkan pemahaman murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar. Agar pembelajaran berdiferensiasi terlaksana dengan baik, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai guru penggerak, kita harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Oleh karena itu, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak. Di samping itu, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus dapat dilayani dengan baik melalui visi dan misi yang dirancang sebaik mungkin. Dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah paparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Sore-sore berkeliling, tidak lupa membeli bakso. Thank you for watching. See you again on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.